I'm so sick of this fucking company. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Abdillah dengan MPM 2025-21500-136. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang konsep masyarakat madani dan juga toleransi dalam Islam. Yuk kita simak penjelasannya. Masyarakat madani adalah konsep yang berasal dari kata Arab yaitu madaniyah yang berarti sipil atau peradaban. Dalam konteks Islam modern, masyarakat madani merujuk pada model masyarakat yang demokratis, toleran, dan berbasis pada nilai-nilai etika Islam seperti keadilan, persamaan hak, partisipasi warga, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Konsep ini dikembangkan oleh pemikir Islam kontemporer, yaitu seperti Bapak Abdurrahman Wahid, yaitu mantan Presiden Indonesia, yang mengadvokasikan masyarakat sipil yang terbuka, pluralis, dan tidak didominasi oleh negara atau kelompok tertentu. Tadi dari kelompok dari masyarakat madani juga ciri-ciri utamanya yaitu ada demokrasi dan partisipasi. Warga aktif terlibat dalam pengambilan keputusan melalui mekanisme seperti pemilihan umum, dialog, dan organisasi yang ada di masyarakat sipil. Kemudian juga ada toleransi dan pluralisme, yaitu mendorong keagamaan, agama, budaya, dan pandangan sambil menjaga harmoni sosial. Terus juga ada keadilan sosial, yaitu berbasis pada prinsip Islam seperti zakat, infak, dan perlindungan terhadap kaum lemah, misalnya anak, janda, yatim, dan fakir miskin. Terus juga ada pemisahan kekuasaan, jadi itu negara dan agama terpisah, di mana negara bertugas menjaga ketertiban sementara agama membimbing konsep moral individu. Juga konsep ini berbeda dari masyarakat tradisional yang lebih otoriter atau teokratis. Di Indonesia misalnya, masyarakat madani sering dikaitkan dengan upaya pembangunan negara Pancasila yang inklusif, di mana Islam sebagai mayoritas tetap menghormati minoritas. Jadi pada konsep masyarakat madani ini tuh lebih ke kayak kita hidup yaitu dengan cara gotong royong sesama muslim dan non muslim. Jadi kita selama hidup di dunia ini harus saling merangkul dan tidak membeda-bedakan suatu golongan tertentu atau ras tertentu, yang dimana hal ini akan membuat kita hidup dalam damai, aman, nyaman, dan sejahtera. Jadi itu adalah contoh dari konsep masyarakat madani. Sekali lagi, konsep masyarakat madani ini menekankan kita sebagai individu yang baik dan bermoral untuk saling melengkapi dan saling merangkul satu sama lain dalam artian dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nggak melulu soal kita harus membantu kaum tertentu, itu enggak. Jadi kita saling membantu dan merangkul kaum-kaum yang lainnya juga. Jadi itu konsep madani yang menyadarkan kita supaya terus buat hidup berdampingan dengan seksama. Jadi tidak membeda-bedakan suatu atau apapun itu, semuanya hidup berdampingan di satu kawasan dan harus hidup dalam kondisi yang harmonis dan terjaga. Dan itu juga sebagai upaya kita melestarikan apa yang sudah ada sejak dulu kala, ya kan kalau kita terkenal sebagai negara yang demokratis, toleran, gotong royong, bersama-sama kan intinya. Jadi itu semua ada dalam konsep masyarakat madani. Jadi kita harus hidup dengan saling berdampingan, entah itu dengan kaum apapun, dengan agama apapun, tapi kita harus tetap hidup dalam sisi kebaikan dan saling merangkul mereka semua. Jadi tidak membeda-bedakan suatu atau apapun itu dalam konsep kehidupan madani. Jadi itu adalah konsep
konsep kehidupan madani yang bisa saya sampaikan. Jadi gitu. Jadi madani itu kita harus benar-benar hidup dalam keindahan lah. Jadi keindahan, nggak membeda-bedakan. Juga kita hidup saling tolong menolong, entah itu dari apapun itu dia, golongan apapun, kita harus terus menolongnya. Dan hidup sebagaimana mestinya kita lakukan, saling bantu dan saling gotong royong. Jadi itu adalah konsep masyarakat madani. Dan tadi kita udah bahas konsep masyarakat madani, kemudian sini saya akan menjelaskan tentang toleransi dalam Islam. Toleransi dalam Islam dikenal dengan istilah tasamuh atau tasahul, yang berarti kesediaan untuk menerima perbedaan pendapat, keyakinan, atau perilaku orang lain tanpa memaksakan pandangan sendiri. Konsep ini bukan sifat pasif, melainkan bagian dari ajaran Islam yang mendorong perdamaian, keadilan, dan hubungan harmonis antar manusia. Islam menekankan toleransi sebagai bentuk kasih sayang dan kebijaksanaan, terutama dalam interaksi sosial antar agama. Selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar seperti tauhid atau hukum syariat. Terus juga di sini ada dasar-dasar dari Al-Quran dan hadis. Konsep toleransi ini berakhir dari sumber utama Islam. Yang pertama itu ada surat Al-Hujarat ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi dalam ayat ini menegaskan persamaan manusia dan pentingnya saling menghormati tanpa diskriminasi. Terus juga ada dari surat Al-Kafirun ayat 1-6. Katakanlah wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Bagi kamu agamamu dan bagiku agamaku. Dari ayat ini tuh menunjukkan bahwa Islam tidak memaksakan keyakinan, melainkan menghormati kebebasan beragama dan lainnya. Terus ada surat dari Al-Maidah ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Terus juga ada hadis Nabi Muhammad SAW yang mendorong toleransi ini, ya kan. Terus ada hadis Sahih Bukhari, barang siapa yang menyakiti atau menzolimi seorang non-muslim yang hidup di bawah perlindungan Islam, maka aku akan menjadi musuhnya pada hari kiamat. Ini menunjukkan perlindungan terhadap minoritas ya, atau non-muslim. Terus juga ada hadis tentang hidup berdampingan. Nabi Muhammad SAW membuat perjanjian dengan orang Yahudi di Madinah yang menjamin hak-hak mereka dan mendorong kerja sama dengan damai. Terus juga di sini ada aplikasi dan batasan toleransinya. Dalam praktiknya, toleransi Islam terlihat dalam sejarah seperti masa kekhalifahan Islam pada awal, di mana umat Islam hidup berdampingan dengan Yahudi, Kristen, dan lainnya di bawah aturan yang adil. Nabi Muhammad SAW sendiri menunjukkan toleransi dengan menekankan delegasi Kristen dari Najran dan membiarkan mereka beribadah di masjid. Terus juga ada batasannya. Batasan bukan berarti menerima segala hal.
Islam tidak mentolerir tindakan yang merusak seperti kekerasan, fitnah, atau penyebaran kebatilan yang mengancam keancaman dan keamanan juga. Misalnya pada surat At-Taubah ayat 29 memerintahkan perang defensif terhadap mereka yang memerangi umat Islam, bukan intoleransi agresif. Jadi tuh toleransi dalam Islam adalah nilai inti yang mendorong perdamaian global, namun tetap teguh pada prinsip kebenarannya. Dan toleransi ini juga mengajarkan kita untuk saling menghargai satu sama lain, tidak membeda-bedakan suku ataupun ras manapun, dan tidak mendiskriminasi umat agama lain yang minoritas. Jadi kita saling merangkul satu sama lain dan hidup dengan aman, damai, dan sejahtera. Jadi cukup sekian informasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.